Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kelas kita. Oke, hari ini kita akan membahas tentang analisis permintaan dan elastisitas. Kemarin sudah kita bahas bahwa ekonomi manajerial adalah cabang ilmu ekonomi yang fokus pada penerapan konsep ekonomi dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam sesi kali ini kita akan membahas analisis permintaan dan elastisitas, yaitu bagaimana konsumen bereaksi terhadap perubahan harga, pendapatan, maupun faktor lain, serta bagaimana respon yang terjadi di pasar. Oke, pemahaman ini penting karena keputusan harga, produksi, dan pemasaran ini sangat bergantung pada perilaku konsumen. Kalau Anda sebagai seorang manajer, kalau Anda tidak memahami konsep permintaan dan elastisitas, maka ada resiko salah dalam menentukan harga. Oke, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen. Permintaan ini adalah barang dan jasa yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Konsep ini menekankan bahwa permintaan itu bukan sekedar keinginan, tetapi keinginan yang didukung oleh kemampuan untuk membeli. Jadi tidak hanya ingin saja, ya. Tapi dalam konsep permintaan ini ingin plus mampu, ingin plus mampu. Permintaan itu dia ingin, tapi juga mampu untuk membeli. Konsep permintaan ini menjadi dasar ketika seorang melakukan analisis terhadap pasar. Karena melalui konsep ini kita bisa paham bagaimana cara konsumen menyesuaikan pembelian ketika beberapa variabel lain mengalami perubahan. Nah, misalkan ketika dalam satu waktu kok ternyata beras ini mengalami lonjakan harga, maka konsumen mungkin bisa beralih pada barang substitusi yang lain. Oke, ini ada persamaan matematis ya di sini ya. Ada persamaan matematis untuk menggambarkan hubungan permintaan dengan variabel yang lain. Oke, permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi ada faktor-faktor lain yang juga berpengaruh pada permintaan. Seperti pendapatan konsumen. Jadi, biasanya kalau pendapatan meningkat, permintaan konsumen juga meningkat. Gaya hidup ini memberikan kontribusi besar pada permintaan. Oh, pendapatannya meningkat, akhirnya permintaannya juga meningkat. Bisa juga harga barang substitusi. Kalau harga satu barang mengalami kenaikan, kok ternyata ada substitusi yang lain, maka mungkin permintaan pada barang yang harganya naik itu akan turun karena orang beralih pada barang substitusi. Misalkan
kemarin ya ketika menjelang Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri Idul Adha, harga ayam meningkat drastis sampai hampir ini ya. Kalau sekarang di kisaran berapa 30 berapa gitu kan. Kalau mendekati Lebaran itu sampai 40 berapa bahkan mungkin sampai 50 ya. Maka orang mungkin akan berpindah pada barang substitusinya. Misalkan ketika itu kok ikan ternyata lebih murah, oh, mungkin orang akan berpindah ke ikan. Kemudian juga selera. Selera juga berpengaruh besar pada eh, permintaan pasar. Kemudian juga ekspektasi atau harapan dari konsumen. Ini tis, ini ekspektasi. Ini ekspektasi. Ini tis, tis itu selera ya. Kemudian harga dan pendapatan. Gimana sih hubungan antara harga dan pendapatan dengan permintaan? Hubungan harga negatif. Maksudnya negatif seperti apa? Misalkan permintaan dan harga. Q dan P. Q dan P. Q itu kan permintaan, P itu harga. Oke, ketika harga mengalami kenaikan, namanya negatif ya, ini plus, maka Q-nya minus. Ya. Ketika harga-harga barang mengalami peningkatan, maka Q-nya permintaannya akan mengalami penurunan. Kalau pendapatan, ini bisa positif, bisa negatif. Di sini ya. Kemudian harga barang terkait. Oh ini, harga barang terkait. PIB ya, harga barang terkait atau substitusi dan komplementer. Harga barang substitusi dia hubungannya plus, harga komplementer dia hubungannya minus. Misalkan harga substitusi kok naik, maka permintaannya juga akan naik. Kalau plus begitu ya. Kalau komplementer, kalau harga komplementer naik, maka permintaan akan turun. Ini namanya hubungannya minus, naik dan turun. Tes selera dan preferensi yang bersifat kualitatif namun berpengaruh secara masif. Dan ekspektasi, ekspektasi harga dan ketersediaan barang di masa yang akan datang ini juga berpengaruh pada ini. Permintaan dia fungsi dari price, income, produk yang terkait, baik itu substitusi atau komplementer, taste atau selera, kemudian ekspektasi atau harapan dari konsumen. Oke, kemudian hukum permintaan. Hukum permintaan itu ada tulisan Ceteris Paribus. Hukum permintaan menyatakan bahwa dengan asumsi faktor lain tetap, terdapat hubungan terbalik antara harga dan jumlah permintaan. Tadi banyak ya faktor-faktornya. Asumsinya, asumsinya faktor-faktor lain tetap. Asumsinya faktor-faktor lain tetap. Ini ada IPTE, income, price dari produk lain, substitusi dan komplementer, taste dan ekspektasinya tetap, maka
terdapat hubungan terbalik antara price dan permintaan. Balik. Maksudnya gimana? Ketika harga naik, maka permintaan turun. Ketika harga turun, maka permintaannya naik. Ini yang secara umum berlaku ini ya. Namanya hukum permintaan, law of demand. Modelnya seperti ini ya, gambarnya. Kalau digambarkan dalam grafik, maka gambar seperti ini. Ini sumbu yang vertikal, ini price, sumbu horizontal dia permintaan. Ketika price-nya naik, ini kenaikan, maka permintaannya, misalkan price-nya pada angka, awalnya price pada angka 25, misalkan ya. Maka harganya sekitar di angka 50. Ketika sini ya, 50. Ketika harganya di angka 25, maka permintaannya di angka 50. Ketika kemudian harganya naik sampai mencapai 40, maka ternyata permintaannya hanya di angka 20. Ini ya. Nah, maksudnya hubungan terbalik. Jika harga naik, jumlah permintaan turun. Jika harga turun, maka jumlah permintaan mengalami peningkatan. Oke, berikutnya terkait dengan elastisitas permintaan, yaitu ukuran seberapa besar konsumen merespon perubahan harga. Oke, ini penting ya, konsep ini penting karena tidak semua barang memiliki respon yang sama terhadap perubahan harga. Ada barang-barang tertentu yang sangat sensitif terhadap perubahan harga, ada juga barang-barang tertentu yang tidak sensitif atau tidak terpengaruh dengan perubahan yang terjadi pada harga. Elastisitas ini dia mengukur tingkat kepekaan konsumen, respon konsumen terhadap perubahan. Ada karet, karet itu kan kalau ditarik-tarik masih bisa molor panjang, namanya karetnya masih elastis. Tapi kalau karet sudah lama, kemudian tarik-tarik, kok tidak bisa panjang, namanya inelastis atau kaku. Sama ya, elastisitas permintaan bisa dianalogikan seperti karet. Oke, PED, Price Elasticity of Demand, yaitu persentase perubahan jumlah permintaan dibagi persentase perubahan harga. Persentase perubahan jumlah permintaan, ini persentase perubahan harga. Yaitu rumus ini menunjukkan seberapa besar perubahan harga memengaruhi jumlah permintaan. Contoh misalkan harga turun 10%, kemudian permintaannya naik 20%, maka PED-nya sama dengan 2. Elastis. Nanti ada kategori-kategorinya ya. Nah, ini. Price elasticity atau elasticity harga. Ini ada, jika EP lebih besar dari 1, maka kita sebut sebagai elastis. Jika EP kurang dari 1, maka inelastis. Jika EP lebih dari 1, maka elastis. Jika EP kurang dari 1, maka inelastis.
Berarti semakin besar yang atasnya, atas delta Q-nya harus semakin besar. Ya. Misalkan di sini 10% tadi yang di bawah 10%. Perubahannya 10%, kok menghasilkan perubahan permintaan 20%, maka ini namanya elastis lebih dari satu. Tapi kalau misalkan perubahan harganya 50%, tapi kok perubahan pada permintaannya hanya 10%, ini berapa ini? Seperlima, 0,2. Maka dia inelastis. Ketika EP kurang dari satu, maka dia inelastis. Perubahan pada, ini elastisitas, ini rumusnya ya, perubahan pada permintaan dibagi perubahan pada harga. Klasifikasinya, ini ada 4 klasifikasi ya. Ada elastis, ada inelastis, ada unitary, ada elastis sempurna. Untuk elastis lebih dari satu, respon konsumen sangat besar. Penurunan harga meningkatkan total revenue. Dan inelastis kurang dari satu, respon konsumen kecil. Biasanya barang kebutuhan pokok. Barang kebutuhan pokok kan begitu ya. Berapapun perubahan kenaikan harga tidak terlalu berpengaruh pada kenaikan atau penurunan permintaan. Tadi harga kan hubungannya negatif ya dengan permintaan. Kalau harga naik, price-nya naik, biasanya Q-nya turun ya. Yang tadi ada diagram tadi ya, diagram. Ini price-nya, ini demand-nya. Price awal di sini permintaannya sekian. Price awal naik, permintaannya jadi sekian, gitu ya. Tapi pada kondisi inelastis, biasanya pada barang kebutuhan pokok, mungkin beras dan sebagainya ya. Ini tidak perubahan pada price tidak menyebabkan perubahan yang besar pada permintaan. Demand atau gitu. Kemudian unitary, perubahan harga dan jumlah permintaan sebanding secara persentase. Dan ada elastis sempurna, yaitu konsumen akan membeli semua jumlah pada satu tingkat harga tertentu. Oke, ini ada gambaran PED pada berbagai macam produk. Ada garam, ada bensin, ada daging, ada tiket pesawat. Lihat tadi, kalau E lebih dari satu, dia elastis. Kalau E kurang dari satu, dia inelastis. Coba dilihat di sini ya. Garam 0,15 inelastis. Bensin 0,15 inelastis. Beberapa waktu yang lalu harga bahan bakar minyak BBM bensin mengalami peningkatan. Ternyata permintaannya juga tetap tinggi. Karena kalau nggak beli bensin, kendaraannya nggak bisa jalan, nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, nggak bisa pergi kemana-mana. Sehingga mereka tetap harus beli. Masuk dalam kategori kebutuhan pokok. Sekarang ini bensin sudah kebutuhan pokok ya, karena semua orang mobile, mobilitas tinggi. Kemudian daging di sini elastis, nilai E-nya 1,2. Jadi kalau perubahan harganya besar, maka perubahan pada permintaan lebih besar. 1,2. Kalau daging sapi mahal, mungkin orang cukup makan tempe, tahu, dengan lauk-lauk yang lain, atau ikan ketika akan lebih murah.
Atau ketika daging sapi mahal, ganti ke ayam. Ayam lebih murah daripada daging. Kemudian yang sangat elastis ini adalah tiket pesawat. Ya, kalau tiket pesawat tinggi, orang mungkin akan rela untuk tidak kemana-mana dulu, kan? Kalau tidak urgent ya, tidak kemana-mana. Ini sangat elastis. E-nya sampai mencapai 2,4. Batasnya satu ya, batasnya satu. Akan ini satu. Ya sini inelastis, yang sini ke sana sudah elastis. Oke, berikutnya elastisitas pendapatan. Apa maksudnya? Batas pendapatan ini mengukur bagaimana permintaan berubah ketika daya beli konsumen bergeser. Itu juga kalau tadi hubungannya dengan price, dengan harga, sekarang dengan pendapatan, income. Di persamaan tadi ada I. Ah, ini ada I. Income, pendapatan. Jadi permintaan ini berubah saat daya beli konsumen bergeser. Konsep ini menjadi penting untuk memahami perilaku konsumen dalam jangka waktu yang panjang, terutama saat pendapatan masyarakat mengalami peningkatan atau penurunan. Kata kuncinya daya beli konsumen. Ini kata kuncinya. Daya beli konsumen bergeser, berubah. Maka permintaannya juga ikut berubah. Contoh ketika pendapatan naik, maka permintaan mobil naik. Ketika pendapatan naik, permintaan akan kendaraan yang menengah ke atas, yang agak mewah juga akan mengalami peningkatan. Oke, ini ringkasan sifat barang. EI-nya 0 atau positif, barang normal. Elastisnya 0. Pakaian, alat elektronik, kemudian elastisnya lebih dari satu, barang mewah atau luxury. EI kurang dari 0, barang inferior, masih aking, pakaian bekas, dan EI-nya antara 0 sampai 1, barang kebutuhan pokok. Barang kebutuhan pokok. Ini hubungan antara total revenue dengan elastisitas. Untuk barang-barang elastis, turunkan harga agar revenue naik. Untuk barang-barang inelastis, naikkan harga agar total revenue naik. Strateginya ya. Oke, itu pengantar tentang elastisitas permintaan dan elastisitas pengantar. Nanti di LMS saya juga akan share beberapa materi yang bisa rekan-rekan pelajari. Ini tadi adalah pengantar bagaimana kita memahami konsep permintaan dan elastisitas. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Nanti saya juga akan share beberapa buku yang bisa memperkaya wawasan dari rekan-rekan terkait dengan ekonomi manajerial. Banyak buku-buku online yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Oke, ada diskusi yang perlu dilakukan? Silakan.
Coba izin bertanya, Silakan. Joni Pak, Ya. Eh, boleh dijelaskan lagi Pak? Tadi kan keluar hitungan elastisitasnya dan inelastis tuh kayak 0,2 terus Ya. 2,4 itu cara menghitungnya gimana ya Bapak? Cara menghitungnya sebentar. Kalau itu memang dari riset ya. Saya tidak ikut hitung, tapi misalkan dihitung, misalkan ya. Tadi kan rumusnya, misalkan saya hitung ya, misalkan. Saya tidak ikut hitung, tapi misalkan dihitung tadi kan rumusnya itu sebentar. Nah, ini ya rumusnya ini. Persen delta Q persen delta P. Gitu ya. Sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta P. Q ini adalah permintaan, kemudian P ini adalah price. Misalkan ini 0,15 ya, 0,15. Di sini 0,15. Jadi bisa dihitung terbalik ya 0,15. 0,15 sama dengan misalkan 0,15 ya. Misalkan delta price-nya ini mengalami perubahan sebesar 50%, jangan terlalu tinggi ya Ustaz. 20%, maka delta Q-nya akan berubah berapa persen? Ya, ketika delta P-nya berubah 20%, maka delta Q-nya berubah berapa persen? Oh, ini yang bawah besar aja, yang bawah besar. Supaya nanti yang atas tidak terlalu kecil ya. Yang bawah kita buat lebih besar supaya atasnya tidak terlalu kecil. 0,15. Misalkan delta price-nya ini yang agak tinggi ya, supaya nanti ketemunya yang atas juga agak terlalu kecil. Misalkan di sini 80%, maka delta price-nya, delta Q-nya berapa? Ini berarti tinggal 80% dikali 0,15. Ketemu berapa ya? Ini dari berbagai riset ya. Jadi riset-riset yang telah dilakukan kemudian menghasilkan nilai-nilai itu. Dan nilai itu bisa berubah seiring dengan macam-macam tadi ya. Ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perubahan. Oh, yang malam mau ngitung 80 dikali 0,15. 12%. Berarti atasnya Q-nya 12% ya. Q-nya dia 12%. Artinya inelastis yang elastis ya, tidak elastis. Artinya meskipun harga ini mengalami peningkatan sebesar 80%, tingkat permintaan pada masyarakat hanya turun 12%. Ini inelastis ya. Nah, inelastis. Beda dengan yang tiket pesawat, sangat elastis ya, sangat elastis ya. Yang ini bisa dipahami, Pak. Tadi, siapa yang bertanya tadi, Pak? Ini Joni Pak, ya paham Pak, paham. bisa dipahami ya? Bisa Bapak? Kondisi Bisa. elastis, inelastis.
Kondisi inelastis itu kondisi di mana ketika harga itu mengalami perubahan sangat besar, naik atau turun besar, perubahan pada permintaannya tidak terlalu besar. Ya. Berbeda dengan yang elastis. Yang elastis itu meskipun perubahan harganya tidak terlalu besar, perubahan permintaan akan besar. Gitu ya. Misalkan tiket pesawat ya. Tiket pesawat misalkan naik 500.000 saja, mungkin permintaan masyarakat akan banyak berubah. Gitu ya. Yang tadinya misalkan Surabaya Bali ramai, kalau naik harga tiket pesawat mungkin orang akan rela untuk agak sedikit repot naik bis. Apalagi sekarang bis juga sudah nyaman, di mana-mana tol sudah mulai dioperasikan gitu kan ya. Contohnya begitu yang elastis dan inelastis. Oke, silakan yang lain. Rekan-rekan mungkin ada yang mau didiskusikan? Bapak, artinya untuk produk yang produk kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan itu sangat inelastis ya, Bapak? Ya, inelastis. Inelastis. Garam itu orang kan tidak bisa masak tidak pakai garam kan tidak bisa ya. Dan substitusinya kan juga mungkin nggak ada ya. Karena di bumbu-bumbu lain yang asin pun kelihatannya ada aspek garamnya ya. Lain dengan yang tadi apa daging ya, daging. Daging. Kalau daging itu banyak substitusinya ya. Sehingga orang kalau daging mahal, orang bisa beralih pada produk yang lain. Tapi untuk barang-barang kebutuhan pokok, barang kebutuhan pokok ya memang mau tidak mau harus dibeli sehingga orang tidak bisa makan tidak pakai garam. Tidak ada asinnya orang tidak bisa ya. Sehingga walaupun misalkan harganya naik 80%, perubahan permintaannya harga turun 20%. Tadi kan hubungannya plus minus ya. Hubungannya minus price sama quantity. Jadi kalau price naik, kuantitinya turun. Tapi karena inelastis, meskipun terjadi kenaikan harga 80%, permintaannya hanya turun 12% untuk produk yang kebutuhan pokok. Tapi kalau produk-produk yang tergolong kategori mewah, ya sangat elastis ya. Kurang lebih seperti itu. Yang lain silahkan, mungkin ada yang mau didiskusikan. Hari ini tadi ada yudisium, besok teman-teman wisuda. Mudah-mudahan teman-teman yang kelas malam ini nanti juga segera bisa wisuda ya. Besok wisuda Amin. Sangrila, rekan-rekan yang sudah selesai Amin. kuliah. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, nanti segera akan saya isi LMS, tapi ini mungkin besok saya masih tugas di wisuda. Tadi juga tugas di acara yudisium. Yudisium habis Jumat sampai agak sore, dan tadi ini ngajar setengah 8, sekarang ngajar lagi, besok pagi-pagi setengah 7 sudah harus siap di tempat wisuda di Sangrila. Oke, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua pada sesi malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami, dan tetap semangat pun malam. Lagi rekan-rekan yang di daerah timur ini selisih 2 jam ya. Ini sekarang berarti jam 11 lebih. Kalau yang di Surabaya dan sekitarnya, yang WIB masih jam 9.43. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan, dan tentu harapannya nanti berguna di tempat kerja ataupun pada kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih atas perhatiannya.